So, mungkin sekarang Anda sudah mau untung juga ya dari dunia cryptocurrency. Mungkin pernah dengar soal Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan pernah tahu soal kenaikan harga yang bombastis. Anda mau ikutan juga. Tapi pertanyaannya, apakah sudah terlambat? Apakah sekarang masih bisa beli dan untung dari kenaikan yang bombastis? Kapan waktunya harus beli? Kapan waktunya harus jual? Ini kan semua pertanyaan-pertanyaan yang penting supaya ujung-ujungnya Anda bisa menghasilkan keuntungan sebesar-sebisanya dari cryptocurrency ini. Tapi mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Brian Wijaya, seorang digital marketer dan juga mentor. Dan di tahun 2020, bulan Oktober, saya sudah kasih tahu seluruh komunitas saya secara live untuk beli Bitcoin waktu harganya masih di $10.000. Sebelum selesai coaching call kemarin, aku udah bilang hari ini itu bagus untuk beli. Itu minggu lalu, oke? Nah, beneran minggu ini meledak naik, oke? Untuk Bitcoin. Dan selain dari itu, di bulan Februari ke private group saya juga umumkan, ayo beli Dogecoin waktu harganya masih di 5 sen, pas sebelum harganya roket naik ke 35 sen, itu profit target kita. Ujung-ujungnya puncaknya sampai 54 sen, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak harus ujung ke ujung ya, yang penting untung. Lalu di pertengahan 2021, setelah Bitcoin crash dari $60.000 ke $29-30.000, di situ saya juga kasih public tweet, Anda bisa cek di Twitter saya. Saya kasih pengumuman beli Bitcoin di harga $30.000 dan itu pas sebelum dia naik ke $67.000 di akhir 2021. Dan sekarang saya bilang, sekarang bukan waktunya untuk beli untung cepat dari Bitcoin, tapi sekarang waktunya untuk menghasilkan cash flow, untuk untung besar dari Bitcoin di tahun 2025. Nah, kok bisa saya bisa bilang begitu? Nah, ini yang kita akan bahas di video ini. Untuk Anda bisa tahu kapan harganya akan naik, kapan harganya akan turun, sebenarnya cara yang terbaik adalah saya harus tunjukkan Anda dari chart harga. Chart harga itu kayak pergerakannya Bitcoin itu di plotting ke dalam chart. Di sini saya harus tegaskan bahwa apa yang kita akan bahas di video ini bukan tentang trading. Kita nggak tertarik sama trading. Ini lebih tentang investing, oke? Jadi sama aja kayak kalau Anda beli properti, bisa jual beli properti dalam waktu cepat untuk dapat keuntungan, misalkan sebagai renovator atau sejenis itu ya. Tapi kalau most people itu tertariknya itu untuk beli properti, untuk investasi yang jangkanya lebih panjang. Ya sama juga dengan masalah cryptocurrency ini, kita nggak tertarik sama pergerakan setiap harinya, kita lebih tertarik dengan pergerakan secara long termnya. Oke, kapan terendahnya, kapan tertinggi secara long term. Nah, mari dari situ untuk bisa saya jelasin secara detail, kita pindah ya ke layar komputer saya untuk bisa saya tunjukin Anda apa yang kita tahu sehingga Anda juga bisa memanfaatkan ilmu itu dan untung juga dari cryptocurrency di siklus terdekat. Oke, so sekarang saya sudah di depan komputer, bisa tunjukin kalian gimana cara tahu kapan waktu bagus untuk beli Bitcoin, kapan waktu bagus untuk jual dengan untung ya. Memang untuk biar simple, saya fokusnya khusus untuk Bitcoin, tapi sebenarnya semua jenis crypto coin bisa dilihat seperti begini, oke? Tapi biar simple, saya keluarkan chart ini, oke? Untuk Anda yang masih awam, nggak pernah lihat chart, jangan merasa terintimidasi. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini bukan trading, oke? Kita itu lihat chart untuk analisa secara investment, waktunya kapan untuk beli, waktunya kapan untuk cair keuntungannya, untuk bisa jadi duit lebih banyak di tempat-tempat lain, oke? So, ayo kita buka dulu chartnya. Ini pergerakan harganya Bitcoin di plotting ke chart, oke? Secara long term kita bisa lihat kenaikannya Bitcoin itu luar biasa tinggi dan kalau dari 2010 bulan Oktober harganya masih 1 sen, oke? Sekarang sudah $44.000, ini US dollar, sekitar 700 jutaan per satu Bitcoin. Itu kenaikan yang bombastis banget, gak ada aset lain yang mengalahkan itu sama sekali. Tapi kita gak tertarik dengan kenaikan yang bombastis ini yang sudah lewat. Kita mau taunya itu kapan waktu beli titik terendahnya berikutnya, kayak di sini atau kayak di sini atau kayak di sini, itu yang lebih penting. Jadi untuk itu saya harus tunjukkan Anda beberapa sifatnya Bitcoin yang bisa dilihat dari chart ini, yang Anda boleh catat dan hafal, oke? Yang pertama adalah ini. Setiap kali Bitcoin, bisa lihat ya, ada siklusnya dari harga terendah, naik, kencang, turun, ke samping. Naik kencang, turun, ke samping, naik kencang, turun, ke samping, dan barusan yang lewat ini, naik kencang,
Oke, turun dan akan ke samping. Oke, so ada siklusnya Bitcoin yang bisa dilihat secara grafis begini, dan siklus tersebut itu rata-rata per 4 tahun, kurang lebih sesuai dengan yang namanya Bitcoin halving. Itu konsep yang mungkin kita bahas di video selanjutnya di channel kami ya. So apa itu siklus ini? Berapa lama waktu siklusnya? Kurang lebih per 4 tahun. Kita coba hitung ya, ini harga terendah, tertinggi, terendah lagi. Ini dihitung satu siklus, 1, 2, 3. Coba perhatikan tanggalnya, November 2011. Oke, November 2011, dia ke samping untuk kurang lebih 1 tahun. Oke, Januari 2013, itu 1 tahun lewat sedikit. Terus naik banter selama 1 tahun. Sampai akhir 2013 ya, Desember 2013. Jadi 1 tahun dari sini ke sini, naiknya banter sekali. Setelah naik banter, dia turun untuk waktu sekitar 1 tahun. Desember 2013, November, Desemberan. Turun untuk 1 tahun ke Januari 2015, 14 bulanan lah, oke, lewat sedikit dari 1 tahun. Setelah dia turun, dia akan ke samping lagi untuk sekitar 2 tahunan kurang lebih. Oke, jadi dari berapa ini? Januari 2015 sampai sekitar sini. Oke. Oktober 2016-an lah. Oke. Nah, dari sini mulai dia naik lagi banter. Oke. Sampai akhir 2017. Oke, jadi selalu naik kencengnya 1 tahun, turun lagi ke samping, turun. Nah, dari puncak sini 2017 Desember ke sini terendah Desember 2018, itu kan 1 tahun. Oke. Dan setelah dia turun, kali ini dia naik tapi ke samping terus turun lagi ya. Jadi dari puncak sama terendah dia itu ya kejepit lah. Sampai Oktober 2020. Oke. Di situ dia mulai naik banter lagi, turun, naik. Kali ini nggak sebanter kayak dulu. Dan ini udah mulai turun karena udah lewati Desember 2021. Oke? So, apakah sekarang waktunya untuk beli Bitcoin? Saran saya, jangan. Oke? Karena kita bisa prediksikan ini akan belum selesai turun sih. Dia kemungkinan besar mungkin naik sedikit ke 45-50 ribuan, maybe. Oke? Tapi secara kayak kalau kita ngomong timing, sepanjang 2022 dia akan ke antara sini sama sini. Oke, kayak ke samping, terus ada 1 bulan yang mana dia akan turun drastis. Itu bisa sekitar November, Desember, Januari, di periode itu. Oke, jadi November, Desember 2022, Januari 2023, itu waktunya untuk beli Bitcoin secara long term. Oke, tapi ini baru secara garis besar, kurang spesifik nih. Oke, kita mau lebih spesifik lagi. Ada beberapa observasi lain yang bisa diperhatikan. Yang pertama, setiap siklus pasti ada harga puncak. Kali ini yang paling pertama, ini 2011. Oke. Terus dia turun ke samping. Nah, kalau dia sudah lewati harga puncak terakhir dari siklus terakhir. Oke. Selanjutnya dia gak akan pernah turun di bawah harga itu. Ini kan puncak yang pertama. Pernah turun lagi di bawah harga ini nggak setelah tanggal ini? Gak pernah. Oke. Ini puncak kedua di siklus kedua. Oke. November 2013. Setelah dia lewati harga itu, di sini dia melewati harga puncak terakhir, pernah turun lagi nggak di bawah harga itu? Nggak pernah kan? Terus yang terakhir 2017, $20.000. Begitu dia lewati harga puncak itu, pernah turun lagi nggak di bawah harga itu? Nggak pernah. Jadi setiap kali dia lewati puncak terakhir, nggak pernah turun di bawahnya. Itu kenapa saya bisa kayak I'm willing to bet. Aku berani pakai sebanyak-banyak duitnya beli Bitcoin kalau dia harganya sudah di 30 ribuan. Maybe 25 ribuan. Kenapa? Karena aku tahu dia nggak mungkin turun di bawah 20 ribu. Yaitu puncak yang terakhir. Oke? So, itu observasi kedua yang bisa kita lihat. Selanjutnya, apalagi yang kita bisa plotting dari chart ini? Kalau dari grafis ini, mungkin susah tahu kapan persis bawahnya, kapan persis atasnya. Tapi itulah kenapa kita bisa menggunakan yang namanya indikator. Ini kita akan ada video khusus untuk membahas gimana cara setup chart seperti ini untuk kalian. Ya, ini gratis, gak perlu bayar. Tapi itu mungkin di konten video yang selanjutnya. Silahkan subscribe ke channel ini.
Tapi dengan adanya indikator, yaitu yang barusan kita plotting, kita bisa tahu zona belinya di mana. Setiap kali dia nyentuh zona merah, itu udah waktunya mulai buang-buang Bitcoin. Oke, jual. Oke, setiap kena zona merah, persis atasnya di mana kita nggak bisa tahu. Harganya mana nggak bisa tahu. Tapi setiap dia nyentuh harga zona merah, itu udah kurang lebih waktunya jual. Kecuali satu tot, yaitu yang kali ini. Oke, kali ini memang nggak nyampe zona merah, sudah duluan turun. Tapi itu zona jualnya di situ. Zona beli, nah ini lebih persis bawahnya di mana lebih tanda kutip susah tebak memang. Tapi kita tahu zonanya di mana yang mana aman untuk kita beli terus. Oke? Yaitu zona biru. Jadi kalau kita beli sedikit di sini boleh, beli sedikit di sini boleh, beli sedikit di sini boleh, beli terus selama dia di zona biru. Gitu. Itu yang kita bisa sebut sebagai zona akumulasi Bitcoin. Sama juga dengan sini, sepanjang 4 tahun mau beli terus di zona biru ini, silakan, nggak apa-apa, gitu. Oke? Karena kita lagi nunggu ini. Terus lagi di sini, udah nyentuh zona biru, beli. Oke, kali ini dia nggak nyampe ke dalam jauh, cuma di atas doang ya. Kali ini dia turun, tapi dari sini sama sini itu nggak beda jauh. Oke? Terus beli, keluar, oke, menuju naik. Sama juga dengan sekarang, ini belum waktunya saya pribadi akan beli numpuk sebanyak-banyaknya Bitcoin. Kenapa? Karena saya lagi menunggu retest dari zona biru. Nah, yang Anda bisa perhatikan adalah zona biru ini semakin ke kanan, dia itu semakin naik, ya. Jadi, dengan harga 30 ribuan, aman nggak untuk beli Bitcoin? Aman, nggak apa-apa, oke? Tapi, asal tahu, dia itu akan kenaikannya itu nggak bombastis. Kalau kita mau kayak beli di harga 30 ribu di sini, 33 ribu harga terendahnya, akan cuan, akan profit. Tapi dia itu cuannya itu mungkin dari 35 ribuan, maybe ke 50 ribuan. Oke? Itu nggak sampai 2 kali lipat harga modal Anda. Nah, kenaikan 2 kali lipat bisa didapatkan dari tempat lain banyak. Crypto mining sebagai salah satu contohnya, ya kan? Jadi itu kenapa saya pribadi itu uang walaupun 30 ribu itu udah zona aman untuk beli, ya 35 ribuan. Saya lebih memilih untuk uang modal yang ada itu digunakan untuk menghasilkan uang dari kegiatan lain seperti crypto mining yang profitnya jauh di atas 2 kali lipat dalam 1 tahun. Gitu, paham ya? So itu kenapa kita saat ini belum numpuk full ke Bitcoin. Apakah beli sedikit? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kapan numpuk full? Ketika dia udah deket ke zona biru di sini-sini, di sekitar November, Desember 2022 sampai Januari 2023. Di zona 3 bulan itu kita akan pasti beli banyak-banyak Bitcoin. Oke. Karena itu titik terendah berikutnya yang zona ini, sama zona ini sama. Di akhir tahun 2022 ini akan ada zona di sini-sini, kejauhan di sini. Oke? So, itu gimana caranya kita bisa tahu kurang lebih kapan waktunya beli, kapan waktunya jual Bitcoin. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma dari sini jadi timbul beberapa pertanyaan lain kan. Oke, kalau kita tahu ini zona belinya masih Desember 2022, gimana cara mengumpulkan dana sebesar-sebisanya untuk bisa sikat Bitcoin di harga tersebut, ya kan, di waktu dan harga tersebut. Ya, itulah kenapa penting untuk Anda punya penghasilan dari berbagai macam sumber. Kayak contoh, ada income dari online business misalkan, ada income dari crypto mining yang sifatnya pasif, ada income dari kerjaan sehari-harian, misalkan Anda pegawai atau terima gaji. Semua itu dikumpulkan dan kita harus secara rutin alokasikan sebagian penghasilan kita. Misalkan kita menghasilkan sebulan 10 juta, alokasikan 2 juta atau 1 juta, berapapun itu yang Anda bisa taruh di samping, bukan untuk dimakan, bukan untuk beli mobil, bukan untuk beli HP baru, tapi untuk bisa nabung. Nabungnya bukan dalam bentuk rupiah, karena kalau bukan di deposito lah kasarnya. Kenapa? Karena begini, kalau taruh di deposito pasti tergerus inflasi. Ya kan? Oke, opsinya apa saja? Ya, ayo kita bandingkan harganya Bitcoin sama aset-aset lain. Oke, ini aku keluarkan chart yang lain.
ini Bitcoin lawan S&P 500, yaitu pasar indeksnya Amerika. Oke. Dari 2010 sampai sekarang, oke. 2010 sampai sekarang Bitcoin yang menang. Oke, Bitcoin lawan emas. Oke, coba kita lihat Bitcoin lawan emas, yang menang mana? Bitcoin yang selalu naiknya lebih kencang dibandingkan emas. Bitcoin lawan Dow Jones Index. Ini chartnya Bitcoin lawan Dow Jones itu indeks juga dari Amerika. Secara konsisten Bitcoin itu menang terus. Oke, jadi lawan semua aset kelas lain, Bitcoin memang yang terbaik gitu. Oke. So, itu mudah-mudahan memberikan Anda beberapa pandangan gimana cara bisa lihat pergerakannya Bitcoin itu seperti apa, kapan waktunya beli, kapan waktunya jual. Kasarnya itu per 4 tahun akan ada 1 tahun yang naiknya kencang sekali, oke, sampai dia nyentuh kurang lebih zona merah. Di zona merah mulai jual lepas, oke. Di saat dia ke zona biru, yaitu setahun setelah puncaknya, di sekitar bulan November, Desember, Januari, itu waktunya sikat beli Bitcoin. Dan siap-siap nunggu, bisa beli terus ya, gak harus persis di bulan ini. Kalau mau beli di 1 tahun ke depannya, tahun berikutnya masih gak apa-apa, selama di zona biru atau dekat zona biru, beli terus, oke? Nah, karena pastinya dia akan ke zona merah. Nah, sebagai ilustrasi ya, oke, target berikutnya di mana? 2021 akhir kan puncak terakhir di sini. November 2021. Kita tinggal plotting 4 tahun ke depan, 2025 akhir, oke? Yaitu di sekitar sini-sini. November 2025 ini, oke? Desemberan, Novemberan. Puncak berikutnya itu $600.000. Oke? 500-600 ribuan. So, kalau kita omong profit targetnya ke depan seperti apa? Ya kurang lebih segitu. Jadi kalau Anda beli sekarang di harga $30.000, 35 ribuan, itu kenaikan 20 kali lipat, hampir. Nggak sampai sih, 15 kali lipat. Jadi kalau Anda punya 100 juta, siap-siap jadi 1,5 M. Kalau Anda punya 1 M, siap-siap jadi 15 M. Oke? Itulah kenapa Bitcoin as a investment secara jangka panjang gak ada yang kalahkan, oke? Ya ada yang kalahkan dalam bentuk kayak crypto coin lain, Ethereum sebagai salah satu contoh. Tapi cryptocurrency pada umumnya itu memang aset kelas yang boomingnya paling besar. Tinggal gimana cara akumulasinya. Itulah kenapa kita membahas soal crypto mining juga di channel ini, karena kalau Anda telusuri perhitungannya, sebenarnya crypto mining itu menghasilkan keuntungan yang lebih gede lagi dibandingkan hanya modal ditaruh di Bitcoin dan Ethereum disimpan secara pasif. Itu pasti kita bahas di video selanjutnya. Tapi selain dari itu, kalau Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe ke channelnya Mindstack. Kita akan posting terus konten yang relevan ke dunia kripto, cara hasilin duit di dunia kripto. Dan kalau Anda mau bisa kasih like atau komen apa itu yang mau kita bahas di video selanjutnya. Dan kalau ada teman yang suka atau Anda merasa bisa dapat manfaat dari konten ini, jangan lupa untuk share konten ini ke mereka juga ya. Sementara itu dulu dari saya untuk video ini. Mudah-mudahan ini membuka pemandangan baru untuk Anda bisa lebih tahu secara confident kapan waktunya beli dan jual Bitcoin untuk bisa untung secara maksimal. Dan ayo kita salam cuan bersama Mindstack.